Guru Bahasa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kelas 8 Tahun 2021 Bab 1 Memahami teks laporan hasil observasi. Subbab A Mengenal teks laporan hasil observasi Bagian 1. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Pada bab 1 ini, kita akan mempelajari materi tentang memahami teks laporan hasil observasi. Kita akan mengamati berbagai peristiwa. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan memahami teks laporan hasil observasi, disingkat LHO, dan kalian juga dapat memahami informasi, menjelaskan struktur teks LHO, serta menanggapi pendapat teman saat berdiskusi. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat memahami tanda baca, lalu tata cara menyampaikan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing dengan benar. Maka dari itu, yuk, mari kita simak penjelasan berikut. Teman-teman, pada awal materi ini, kata kuncinya adalah teks laporan hasil observasi, tabel informasi, topik, gagasan utama, data, dan fakta. Lalu paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, kemudian tanda baca, serta penyampaian kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Mari kita siap-siap belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan banyak peristiwa. Beberapa di antara peristiwa itu mungkin menarik perhatian, sehingga kalian ingin mengamati lebih dekat. Terkadang, dari pengalaman langsung yang dialami dari peristiwa itu, muncul keinginan menceritakan. Hal itu bagus, supaya kalian dapat terus mengingatnya. Tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar disebut observasi. Gagasan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau gagasan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan disebut dengan laporan hasil observasi. Beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mungkin menarik untuk diamati. Misalnya, pawai sepeda hias, konvoi kendaraan bermotor, kegiatan bongkar muat pelabuhan, dan suasana di terminal. Selanjutnya, kalian akan menyimak deskripsi suasana di dalam bus kota berikut ini. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Aktivitas penumpang di dalam bus kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil berpegangan pada handle grip. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas
merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum, seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Baiklah teman-teman, sekarang diskusikanlah pertanyaan berikut. Nomor 1. Seperti apa situasi dalam bus kota itu? Nomor 2. Siapa sajakah penumpang bus kota tersebut? Dapatkah kalian menyimpulkannya berdasarkan pakaian yang mereka kenakan? Nomor 3. Adakah peristiwa menarik yang kalian simak dari deskripsi gambar audio itu? Baik teman-teman, bagaimana? Menarik bukan mempelajari materi mengenal teks observasi? Pada bagian berikutnya, kalian akan belajar menemukan informasi pada sebuah teks. Simak materi lengkapnya pada bagian 2 berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Masih ingatkah materi yang kalian pelajari sebelumnya? Ya, pada materi sebelumnya kita telah mengenal teks laporan hasil observasi. Mari kita lanjutkan pembahasannya dengan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu Subbab A, mengenal teks laporan hasil observasi. Untuk dapat lebih memahami laporan teks observasi ini, mari kita simak audio ilustrasi cerita pada kegiatan 1, yaitu menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Teman-teman, tetap fokus ya, karena kalian mungkin akan menemukan kata-kata baru yang jarang didengar oleh kalian. Maka dari itu, simak dengan seksama buku audio ini. Penumpang bus kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu, seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bus kota beroperasi setiap hari di dalam kota dengan jadwal operasional sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bus kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil berpegangan pada handle grip. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Teman-teman, bagaimana perasaan kalian
setelah menyimak audio ilustrasi cerita yang berjudul Penumpang Bus Kota tadi, menarik bukan? Dalam audio tersebut, kalian menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan yang diamati penulis. Kalian dapat mendengarkan kata-kata tersebut beserta pengertiannya pada bagian kotak jelajah kata berikut ini. Nomor 1. Penumpang prioritas adalah penumpang yang didahulukan untuk mendapat tempat duduk, seperti orang lanjut usia, difabel, orang sakit, perempuan hamil, dan perempuan yang membawa anak balita. Nomor 2. Difabel, sebutan lain bagi penyandang disabilitas. Nomor 3. Penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Nomor 4. Handle grip merupakan gantungan pegangan tangan di bus kota. Nomor 5. Balita adalah singkatan dari bawah 5 tahun atau usia anak rentang 2 sampai 5 tahun. Nomor 6. Kruk adalah tongkat atau alat bantu berjalan untuk orang dengan keterbatasan fisik. Teman-teman semua, arti dari kata-kata tersebut juga dapat kalian telusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat menjadi KBBI. Kecuali handle grip, kata dari bahasa Inggris dapat ditemukan dalam Kamus Bahasa Inggris. Selain dalam bentuk cetak, KBBI juga tersedia dalam bentuk kamus digital dan kamus online. Kalian dapat mengaksesnya melalui laman https://kbbi.kemdikbud.go.id dengan langkah-langkah berikut. Mintalah bantuan keluarga atau guru dalam mencermati pengaksesan website tersebut. 1. Ketik alamat https://kbbi.kemdikbud.go.id/ melalui mesin pencarian di internet. Selanjutnya, ketik kata dasar dari kata atau istilah yang ingin kalian cari tahu artinya. Misalnya untuk kata difabel, kalian dapat mengetik huruf D sebagai huruf awal. Maka, kalian dapat menemukan kosakata yang diawali huruf D, termasuk kata difabel. Kalian dapat mengklik kata itu dan artinya akan muncul. 2. Jika kalian perhatikan, di depan setiap kata dalam kamus terdapat huruf kecil berwarna merah, yaitu huruf N. Huruf ini merupakan singkatan dari kelas kata, yaitu nomina. 3. Kalian dapat berlatih mencari arti kata dengan menggunakan KBBI daring online yang bisa diketik langsung di mesin pencarian. Kalian dapat langsung mengetik kata yang ingin diketahui dan artinya akan muncul. Dengan menemukan arti kata-kata tersebut, kalian telah berlatih menggunakan kamus. Baik teman-teman, apakah kalian sudah semakin memahami tentang teks laporan hasil observasi? Dalam teks laporan observasi juga terdapat gagasan utama. Kalian akan menyimak materi selengkapnya pada bagian 3, yaitu mengenal topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Tetap semangat dan sampai jumpa! Halo teman-teman! Pada rekaman sebelumnya, kalian telah mempelajari materi tentang pengertian laporan hasil observasi dan menyimak teks audio yang berjudul Penumpang Bus Kota, serta menemukan kata-kata yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, kali ini
kalian akan berlatih menemukan sebuah informasi dari rekaman teks yang berjudul Penumpang Bus Kota yang telah kalian simak sebelumnya. Kalian dapat menyimak kembali rekaman tersebut sebelum mengerjakan latihan ini. Berlatih. Dalam tabel 1.1 berikut, terdapat beberapa kalimat informasi. Amatilah tabel audio berikut. Kemudian, utarakan pendapat kalian mengenai ada atau tidak ada pernyataan informasi teks tersebut berdasarkan dari judul Penumpang Bus Kota. Mari kita simak pernyataan yang terdapat pada kolom informasi berikut. Lalu, jawablah dengan menyebutkan ada atau tidak ada informasi tersebut dalam teks. Mari kita mulai. Pernyataan 1. Bus kota mengangkut beragam penumpang, yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Apakah ada atau tidak ada? Pernyataan 2. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Apakah ada atau tidak ada? Pernyataan 3. Ada seorang ibu yang memangku anak balita. Apakah ada atau tidak ada? Pernyataan 4. Seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Apakah ada atau tidak ada? Pernyataan 5. Penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapat tempat duduk di dalam transportasi umum. Apakah ada atau tidak ada? Teman-teman, dengan mengutarakan pendapat dari informasi tersebut, kalian berlatih menyimak teks dengan seksama untuk menemukan informasi. Teman-teman, penting untuk kita ketahui bahwa teks laporan hasil observasi memiliki sifat objektif, yaitu memaparkan suatu keadaan tanpa dipengaruhi pendapat penulis. Kalian dapat menemukan contoh kalimatnya dalam rekaman teks Penumpang Bus Kota yang telah kalian simak sebelumnya. Di antaranya, terdapat kalimat pertama. Seorang peserta didik berseragam SMP duduk tepat di belakang sopir. Kedua, seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui handphone. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Kalimat objektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Ketiga, menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada tanpa ditambah dan dikurangi. Dan keempat, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan emotif, atau kata yang menyebabkan orang emosi, marah, sedih, dan ragu-ragu. Seperti kata sangat, sekali, luar biasa, kira-kira, mungkin, dan barangkali. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah semakin paham tentang kalimat objektif?
Demikian materi mengenal kalimat objektif yang telah kalian pelajari hari ini. Pada bagian selanjutnya, kita akan mempelajari kalimat subjektif. Apa saja perbedaan kalimat subjektif dan kalimat objektif itu ya? Simak terus buku audionya dengan penuh semangat ya. Sampai jumpa. Hai teman-teman, apa kabar? Mari kita mulai menyimak buku audio ini dengan penuh semangat. Oh iya, pada rekaman sebelumnya, kalian telah mempelajari dan berlatih mengenai materi tentang kalimat objektif. Nah, kali ini kalian akan berlatih mengenali kalimat yang bersifat objektif dan subjektif. Ingat, kalimat objektif adalah kalimat yang tidak dipengaruhi pendapat pribadi penulisnya. Sedangkan kalimat subjektif dipengaruhi pendapat pribadi penulis dan menggunakan bahasa yang emotif atau memancing emosi. Simak dengan baik kalimat-kalimat yang akan disampaikan. Lalu, tentukanlah termasuk jenis kalimat objektif atau subjektifkah kalimat tersebut? Nomor 1. Termasuk objektif atau subjektifkah kalimat berikut? Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Nomor 2. Termasuk objektif atau subjektifkah kalimat berikut? Sopir mengendarai bus sangat kencang tanpa memedulikan keselamatan penumpang. Nomor 3. Termasuk objektif atau subjektifkah kalimat berikut? Penumpang difabel itu menyandarkan kruknya di kursi. Nomor 4. Termasuk objektif atau subjektifkah kalimat berikut? Ia mengenakan kemeja berwarna biru. Nomor 5. Termasuk objektif atau subjektifkah kalimat berikut? Di dalam bus ini, mungkin tidak ada satupun penumpang yang peduli pada keselamatan orang lain. Wah, kalian luar biasa! Dapat membedakan kalimat objektif dan subjektif dengan benar. Dengan menjawab pertanyaan tadi, kalian telah berlatih memahami kalimat objektif dan subjektif. Berdiskusi. Teman-teman, kini saatnya berdiskusi dengan teman kalian. Duduklah berkelompok, lalu diskusikanlah pengalaman kalian saat berada di dalam kendaraan umum yang berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Kendaraan umum apa saja yang pernah kalian naiki? Pernahkah kalian mengalami situasi seperti yang ada dalam teks yang berjudul Penumpang Bus Kota? 2. Bandingkan pengalaman kalian masing-masing. Apakah perilaku penumpang berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan? Diskusikanlah penyebabnya. Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Kalian dapat menggunakan berbagai alat bantu agar presentasi kalian lebih menarik. Kalian dapat meminta tanggapan kelompok lain atas presentasi kalian. Dengarkan pertanyaan yang mereka sampaikan, lalu diskusikan jawabannya bersama teman-teman satu kelompok. Kemukakan jawaban kalian secara sopan dan menggunakan bahasa yang baik. Hasil diskusi kalian dapat ditulis dalam bentuk tabel. Buatlah 2 kolom. Kolom pertama diisi oleh kendaraan umum yang pernah ditumpangi. Lalu pada kolom kedua diisi oleh perilaku penumpang.
Teman-teman, dengan berdiskusi, kalian berlatih untuk berbicara dan menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Wah, semakin seru ya. Kita belajar tentang kalimat subjektif dan kalimat objektif dalam teks laporan hasil observasi. Pembahasan pada bagian berikutnya pun tidak kalah menarik. Kita akan belajar menemukan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Simak terus buku audionya dengan penuh semangat. Dan sampai jumpa pada bagian selanjutnya.